Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sambalu. Iya, sehat-sehat Jeki. Alhamdulillah, Di. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda Sambalu. Kita jumpa dalam perbincangan yang tentunya juga ada beberapa hari terakhir ini kami informasikan pada Anda ya. Kami mohon maaf sebelumnya bahwa sedianya talk show atau gelar bicara kita untuk hari ini kita akan laksanakan kemarin, tapi berhubung ya kemarau panjang yang kemudian membuat PLN harus memadamkan beberapa wilayah, memadamkan listrik, jadi kemudian mungkin kita menjadi maklum. Nah, untuk hari ini Sambalu kita mantapkan untuk bisa berjumpa Anda kembali bersama-sama dalam talk show. Mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan baru dari cara berpikir Anda bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jumat Barakah, Jumat Berkah hari ini di 8 September 2023. Tentunya yang seperti sebelumnya sudah kami informasikan pada Anda bahwa hari ini, pagi ini kita akan ngobrol bersama bapak-bapak rekan-rekan dari PT Tunusi Media Oceana. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ini nama perusahaannya. Kita langsung berkenalan karena ibarat ungkapan Sambalu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta kita tak kancing. Jangan sampai ya. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Bapak Silwanus Nixon Takahipe selaku Direktur Utama PT Tunusi Media Oceana. Selamat pagi, iya apa kabar Pak? Selamat pagi. Sehat-sehat Jeki? Sehat Jeki? Sehat. Orang apa Ki sebenarnya Pak? Orang Sulawesi juga. Sulawesi. Iya, kemudian bersama beliau ada juga sudah hadir ini Bapak Dwi Indarmani selaku Komisaris Utama PT Tunusi Media Oceana. Betul begitu ya Pak? Betul. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau lihat atau baca namanya enggak dari Jerman kan Pak? Dari mana sebenarnya kalau Bapak ini? Dari Italia. Keturunan Giorgio Armani. Beda bapak, beda ibu. Beda bapak, beda ibu. Tapi yang jelas untuk pagi hari ini, karena kita kalau berbicara mengenai tadi Bapak Nixon juga bilang orang Sulawesi ya. Bukan orang Solo kan Pak? Bukan. Sulawesi juga. Sulawesi. Sulawesi itu terutama orang Makassar ya. Suka sekali namanya makan ikan, iya kan? Iya. Kalau di sini tuh ibaratnya kalau ada daging, ada ikan, mungkin lebih milih ikan, ya. Apalagi kalau di daerah kita ini namanya ikan melimpah, gitu kan? Nah, untuk pagi hari ini Sambalu, bara ikan, mari kita bicara bisnis ikan dengan tema peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi. Nah, kita mau tahu dulu ini sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan apa sih yang mau dibawa bapak-bapak ini ke Gamasi. Bisa dijelaskan tidak Pak, gerakan maksudnya bara ikan ini ada gerakan, campaign atau apa sih sebenarnya? Siapa yang mau jawab nih Pak? Baik. Pak Dwi. Oke Pak Dwi, semangat Pak Dwi, silakan. Iya. Barakah Jumat ini tepat sekali kita. Iya. Bara ikan, barakah ya. Iya. Dari Jumat buat kita semua pendengar Gamasi Gaya Makassar. Ada di sini. Ada di sini. Benar. Bara ikan, mari kita baku bicara bisnis ikan. Bisnis ya? ikan, Ya. betul. Baik, pendengar semuanya bahwa gerakan bara ikan Iya. itu atau barikan ini sebenarnya sebuah tradisi, ya, sebuah tradisi Nusantara di mana memang kalau secara arti kata baraka, baraka Jumat itu menarik sekali. Baraka Jumat, berkah ikan. Bara ikan adalah berkah ikan. Ya, jadi ini sebenarnya adalah tradisi Nusantara yang sudah terjadi, sering dilakukan sejak sebelum bahkan Belanda datang ke kita. Itu sudah lama sekali tradisi ini, di mana pada setiap malam tahun baru Islam itu masyarakat berkumpul di pesisir di ruangan terbuka menggelar tikar. Mereka membawa makanan, nasi bungkus, lalu di situ duduk bersama. Masih saya dapat itu Pak zaman kecil. Jadi kita gelar iya sampai sekarang sepertinya ya sudah berubah menjadi piknik. Tapi zaman dulu masih ada itu. Oh iya benar-benar. Ya, jadi ini makanan yang dibawa oleh masing-masing itu nanti dipertukarkan untuk. Jadi satu orang yang datang itu nanti akan memakan makanan yang dibawa oleh orang lain. Jadi kan di situ ada suatu pesan dan konsep yang memang ini harus menjadi tradisi yang harus kita hidupkan kembali.
di mana ketika kita duduk dalam satu gelaran tikar, maka di situ yang ada adalah kesetaraan. Iya, betul Ada kesetaraan. Lalu duduk sama rendah sama saja. Maksudnya sama-sama kita gitu, Pak. Spiritnya sama. Spiritnya sama, ya. Kebersamaannya luar biasa. Di situ memang ada rasa ingin bersatu. Betul, ada kesatuan rasa di sana, dan ketika makanan itu dikumpulkan, iya, disajikan. dan nanti yang dimakan adalah makanan yang dibawa kawan kita yang lain. Oh iya, betul-betul saling tukar-tukar bekal makanan, ya. Betul-betul. Konsep tuker itu ada pesan empati di sana. Iya. Kita mengerti perasaan saudara kita yang lain. Jadi sekali lagi ada pesan kesetaraan karena dari dari tikar, dan ada pesan empati. Semua yang hadir di situ adalah bisa saling merasakan gitu, Pak. Karena di situ ada semua elemen masyarakat. Iya. Ada di sana ada yang cari ikan, ada yang mungkin juga Pak Lurah, ada pejabat, ada penjual ikan dan segala macam. Jadi semuanya hadir di situ. Betul. Ketika nasi itu memang lauknya macam-macam. Tapi pada waktu itu sebagian besar menunya adalah ikan. Makanya disebut barikan atau bara ikan. Bara ikan. Dan sekarang kita sebut mari bagu bicara bisnis ikan sekarang. Iya, betul. Oke, jadi ketika nasi itu adalah nasi bungkus, maka sebenarnya itu melambangkan ya. Jadi ketika tikar digelar, nasi dibagi, nasinya dalam bentuk bungkus. Bungkus itu adalah pesan dari kesiapan kita untuk mengemban amanat dari Tuhan, ya, untuk berjuang, mengorbankan jiwa dan raga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama-sama. Yang akan dibaku bicarakan di situ, yang biasa orang sini bilang Pak Tudang Sipulung. Iya, Iya, jadi ngobrol bersama, membicarakan apa saja, yang pasti berawal dari ikan tadi kan. Ya. Jadi Kak, itu sebenarnya sekali lagi itu sudah ada menjadi tradisi Nusantara bahkan pada waktu itu. Betul. Secara literatur ini ditulis dalam sebuah buku Nederland Ikum ini, kekuatan budaya Hindia Belanda. Itu karangan Willem Bultmann. Itu buku diterbitkan tahun 1941. Jadi ini something ya. Iya, betul. Ikan ini barikan. Mari kita bicara di sini ikan. Betul. Dari dulu sampai sekarang masih eksis dan ayo terus betul. Kita ini menarik Pak, karena tentunya hal-hal seperti ini Bapak kembalikan lagi di talk show kita pagi hari ini. Artinya mengingatkan bahwa dulu biasa Jeki begitu, biasa Jeki duduk sama-sama, membicarakan banyak hal yang kemudian diawali dengan itu dia tadi, bekal atau bawaan yang kita bawa, kemudian saling tukar-tukar makanan, tukar-tukar juga obrolan, tukar pendapat. Mungkin masih ada yang melestarikan hal demikian, tapi barangkali seiring majunya teknologi ya Pak, seiring perkembangan zaman hal ini tergerus. Nah, mungkin Bara Ikan mencoba menguatkan ini kembali, bahwa kenapa kita tidak melestarikan hal demikian, ya, kembali memunculkan hal demikian. Nah, menarik sekali. Mungkin yang tidak tahu sejarahnya, saya juga baru tahu ini dari Pak Dwi, luar biasa. Nah, tujuannya juga kan demikian. Sebenarnya ini semacam gerakan ini baru dilaksanakan oleh timnya Bapak atau memang jauh-jauh waktu sebelumnya sudah ada? Luar biasa Kak. Jadi tadi ada tanggal 1 Muharram. Jadi Bara Ikan ini memang adalah gerakan. Gerakan yang dipersembahkan dan diinisiasi oleh Putih Tunusi, Media Oasiana. Ini sekarang akan ini satu perusahaan gitu ya Pak? Ya, satu perusahaan. Sebuah gerakan yang memang dikhususkan untuk menjadi wadah komunikasi kalau sekarang. Kalau dulu kan mungkin wadah silaturahim ya. Betul. Baku membicarakan masalah-masalah bersama. Sekarang bahasa kita adalah sebagai media komunikasi untuk menampung berbagai macam aspirasi, persoalan, mencari solusi. Yang tujuannya ya tentu yang punya minat terhadap masalah perikanan gitu kan. Siapa perikanan, para pelaku bisnis ikan khususnya menarik. Tangkap sekali. Betul, menarik sekali. Nah, kalau berbicara soal data nih Pak Nixon ya, kita bisa dibilang bahwa di dunia ini, kalau Indonesia ya, ini kita nomor 2 untuk yang punya pulau dengan garis pantai terpanjang. Sampai kemudian kita kan punya julukannya, nenek moyangku seorang pelaut, bukan pembalap Pak.
Jangan sampai keliru ya sama, jangan dibolak-balik. Nah kalau kita bicara juga di Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya, tentunya seperti tadi di awal kami sampaikan tidak lengkap namanya. Kalau kita orang sini tidak makan ikan, karena memang di sekitar kita mau ke Pawotere ada ikan, mau ke apa namanya Pak, pokoknya ada banyak tempat di sini kalau untuk makan ikan Ji. Iya, restoran pun di sini menyajikan banyak sekali aneka ragam ikan dengan aneka jenis makanan khas lidahnya orang Sulawesi. Tapi kembali lagi ketika ikan tersaji di meja, bagaimana misalnya itu mulai dari laut ya penangkapannya, kemudian bagaimana kemudian secara bisnis begitu ya Pak sampai ke ke meja kita masing-masing untuk disantap. Tapi sebelumnya kita juga sampaikan bahwa obrolan kita bisa disaksikan langsung melalui tayangan YouTube channelnya Gamasi di Gamasi FM Official Sambalu. Untuk saat sekarang ini live streaming juga bisa Anda akses sekarang ini di mana saja sejauh akses internet ada di www.radiogamasi.com atau melalui aplikasi di Play Store atau Apple Store. Dan Sambalu jangan lupa juga, siapa tahu ini banyak tertarik karena kalau bicara soal ikan saya pun menjadi jiwa orang Makassarnya meronta-ronta begitu ya. Kalau ternyata ikan ini punya peluang yang bagus begitu untuk kita bisa secara bisnis manfaatkan. Anda boleh bergabung sebentar di 830 SMS WhatsApp juga boleh Sambalu di 0811 411059 ya. Anda juga bisa telepon langsung di nomor yang sama di 0811 411059. Tapi seperti biasa kita break dulu ya Pak. Kita akan masuk di sesi kedua. Mungkin Sambalu Gamasi sudah siap-siapkan pertanyaannya, boleh lah ya. Kami tunggu Ki. Baik Sambalu Gamasi, kita lanjut kembali masih di obrolan kita bersama Bara Ikan. Mari bicara bisnis ikan. Iya. Dan Sambalu kami ingatkan juga, siapa tahu karena kita ngobrol di Gamasi ini Pak Dwi, Pak Nixon tidak 3 hari 3 malam ya Pak. Kita cuma dibatasi 1 jam. 1 jam itu sebenarnya bagi orang lain duduk pasti sudah dapat mungkin banyak ya penjual terus segala macam. Tapi kita duduk di sini edukasinya banyak. Tapi kadangkala 1 jam itu tidak cukup untuk ngobrolin hal ini ya kan Pak. Nah Sambalu jangan lupa juga di luar acara ini kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol terkait dengan bisnis ikan, Anda boleh atau gimana caranya memanage begitu ya. Mungkin Anda juga perlu diedukasi hal-hal lainnya, silakan Anda boleh menghubungi 0823 9496 0323 0823 9496 0323. Dan oh ya, sepanjang kita ngobrol siang hari ini ya, sepanjang acara berlangsung, Anda boleh telepon di 830 644. Untuk sementara WhatsApp dulu ya Sambalu. Sepertinya kami ada kendala di monitor SMS. Anda bisa WhatsApp atau telepon WhatsApp di 0811 411059. Sudah ada beberapa masuk nih Pak di WhatsApp, tapi sebentar akan kita coba sampaikan, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah Pak, kita kalau bicara ikan ya, apalagi bagaimana pengolahan ikan. Kalau untuk Sambalunya Gamasi, nih pendengarnya Gamasi cukup banyak. Dari wilayah Spermonde, Kepulauan Spermonde hingga ke Pangkep itu banyak pendengarnya Gamasi. Belum lagi di wilayah Sangkarang itu Pak. Wilayah Sangkarang ini wilayah kecamatan yang tentunya didominasi perairan. Cukup banyak nelayan kita di situ. Nah, ada memang sekarang ini kan ada komunitas-komunitas. Di antara nelayan itu kan pasti ada komunitas-komunitasnya juga. Tapi bukan tidak mungkin mereka tuh taunya hanya nangkap saja ya kan Pak. Dulu ikan pernah berjaya, betul tidak Pak? Betul. Tapi pas pandemi kemarin, iya kan, bisnis yang namanya ikan, tapi bukan cuma ikan, beberapa bisnis lain juga sih, itu mengalami dampak yang tentunya karena pandemi kemarin. Nah, kalau berbicara mengenai imbas masalah bisnis hasil laut di saat pandemi, baik itu untuk domestik maupun untuk ekspor, nah itu gimana kira-kira itu Pak dari sudut pandang pihak Tunusi sendiri melihat hal ini? Ya, terima kasih. Ini menarik sekali Kak. Dan Sambalu Gamasi tadi sudah disebutkan bahwa pada tahun 2020 kita Indonesia itu merupakan eksporter kedua terbesar setelah China. Data menunjukkan tahun 2000 mundur ke tahun 2017. Di sana produksi kita ada 6,9 juta ton per tahun. Lalu di tahun 2018 ada 7,3 juta ton per tahun. Naik lagi tahun 2018 ada sekitar 7,3 juta ton itu tahun 2018 ya. Lalu tahun 2019 itu naik lagi 8,5 juta ton
per tahun itu kalau dirata-ratakan sekitar 12% pertumbuhan per tahun ini sesuatu banget, makanya kita menjadi eksportir kedua. Tetapi itu sangat ironis ketika terjadi pandemi tahun 2019 ya Pak. Sampai baru selesai kemarin tahun 2023 Juni baru selesai itu Kak. Betul. Tahun 2020 kita anjlok luar biasa 98%, hanya dari 8,5 juta di tahun 2019, tahun 2020 hanya tinggal 169.000 ton saja. Hampir 100% kita ekspor kita habis. Pandemi berdampak kepada semua sektor kehidupan, bahkan di seluruh dunia. Padahal nilai ekspornya itu tahun 2018 itu sekitar 73 triliun, itu tahun 2018. Bisa dibayangkan berapa devisa yang hilang ketika dia hanya tinggal 169.000 saja. Nah, jadi dari kondisi seperti itu adalah sebuah ironi pada saat pandemi, di mana bahkan pada waktu itu ada kontainer kita yang tiba di luar negeri hanya gara-gara karena ada sidik jari di kontainer. Pada masa pandemi itu kontainer kita nggak dibuka, bahkan ditolak. Khawatirnya nanti ada COVID-nya. Kalau ada diikutin virus itu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Maka merugi Pak. Merugi. Jadi seperti itu jadi sangat mengerikan situasi pandemi saat itu ya Kak ya. Betul. Inilah yang menjadi keperhatian kami dari PT Tunusi, dan mengapa kita ada gerakan Bagu Bicara Bisnis Ikan, karena kita ada di 3 bulan pertama setelah masa pandemi dinyatakan selesai. Ini adalah saat recovery, dan kita harus bagu bicara ini bagaimana cara kita recovery, bangkit dari keterpurukan itu. Demikian. Betul. Nah kan kalau misalnya kita ingin lebih mengeksplor lagi, karena yang namanya minat mengeksplor hasil laut, pasti dari beberapa yang minat dari masyarakat kita sebagian besar pasti ada. Tapi kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai, ya kan Pak? Jangan sampai ini kan pasca pandemi kita masih trauma. Nanti udah keluarin modal Pak dan segala macamnya anjlok lagi. Betul, kita merugi lagi kita. Semakin terpuruk. Nah kan, nah disinilah teman-teman dari Bara Ikan akan ngajak untuk kita bagaimana bisa bicara ikan ini lebih optimal sekali. Nah Pak, yang menarik bahwa untuk potensi market yang ada, apakah memang cukup menguntungkan bagi masyarakat? Karena kan kadang-kala begini, banyaknya mau keluar di luar, nanti para kita Ji. Atau gimana tuh Pak, kira-kira untuk pangsa pasarnya? Mbak Nixon ini kan pelaku ini, jadi pengalaman luar biasa dan profesional di bisnis ikan. Tahu bagaimana rantai pasok bisnis ikan, tahu market, tahu supply ya, pasokan. Pasti punya. Kalau begitu saya mau membuktikan Pak nih ya. Tidak perlu kasih keluar ikannya Pak. Bawa ikan studio. Tapi kalau mau makan ikannya saya mau. Nah Pak Nixon, ini menarik karena Bapak sendiri ternyata adalah pelaku ya. Pelaku tanda kutip. Profesional beliau. Profesional. Nah untuk menggeluti hal ini sebenarnya sudah berapa lama sih Pak Nixon? Oke, terima kasih Bu. Para pendengar Sambalo di mana saja berada. Kehadiran kami di studio ini, kami mau membicarakan tentang bisnis bicara ikan, bisnis ikan. Mari kita bicara soal ikan ya. Sekarang yang terjadi dalam keadaan dunia saat ini setelah pandemi, banyak pengusaha perikanan gulung tikar. Betul. Akibat pandemi ini. Nah, dalam situasi seperti ini tidak ada yang peduli lagi, tidak ada yang memikirkan bagaimana solusi, bagaimana jalan keluar untuk kita bangkit dari keterpurukan ini. Nah, oleh sebab itu situasi ini kami dari PT Tunusi menawarkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Kota Makassar khususnya yang bergerak di bidang perikanan. Kami mau berbicara tentang bisnis ikan. Apa masalah yang terjadi, langkah-langkah apa yang harus diambil, ada solusi apa, kira-kira masukan-masukan apa, berikan masukan kepada kami sebagai pemerkasa daripada bara ikan ini. Makanya saya berharap di tanggal 9 besok ada kegiatannya Pak ya? Ada kegiatan seminar kami di Hotel Gamara itu. Kami akan berbicara jam 11 siang sampai selesai. Betul. Di sana kita akan berbincang-bincang, akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pembicaraan nanti. Betul. Oleh sebab itu, permisa yang ada di Kota Makassar, Sambalo, marilah
kami mengundang untuk kita berbicara, berbincang-bincang. Nanti di sana ada sesuatu yang luar biasa yang betul. akan kita dapatkan Jadi ada hal termasuk bagaimana lebih memantapkan keterampilan mungkin dari para nelayan, para pengepul untuk bisa lebih optimal gitu kan Pak ya. Biasanya sih Pak di lapangan kendala apa sih yang paling sering ditemui oleh para kalau boleh tahu hierarkinya kayak gimana sih Pak? Nelayan dulu, pengepul dulu atau gimana tuh? Kalau di lapangan? Dari penangkap dulu ya. Penangkap dulu ya, benar-benar. Nelayan ya. Nelayan. Kemudian pengumpul, baru memproses, baru pengiriman ekspor. Oh, itu langsung diekspor. Ya, Oke. Tapi kendala sekarang adalah harga ikan anjlok semua. Anjlok. Akibat pandemi. Betul. Tapi ada cara kan dari Tunusi gimana supaya harga ikan itu bisa lebih kompetitif gitu kan Pak? Nah, ya? itulah Ini coba jadi jelasin. Sambalu Gemasi. Iya. Jadi sekarang ini adalah bulan ketiga, waktu yang masih cukup pendek untuk kita sebenarnya bangkit. Makanya kenapa mari kita berbicara bisnis ikan ini karena waktu yang pendek, tetapi kita tidak boleh berlama-lama. Betul. Kita harus bangkit. Tapi kita tahu kita mulai dari mana bangkitnya. Ya kita tahu bahwa sekarang ini kan market masih cukup sempit. Beberapa buyer itu juga belum bisa menerima, belum membeli dalam jumlah banyak. Bahkan di luar negeri karena kita tahu ada krisis perang di sana, jadi mereka juga kebutuhannya juga tidak besar. Jadi akibatnya apa? Ketika nelayan harus bertahan hidup dan semuanya pelaku harus hidup, maka yang terjadi adalah posisi tawarnya menjadi lemah. Nelayan yang menangkap susah menjual. Kalau ada menjual, ada yang beli, harganya murah. Jadi akhirnya timbullah maklar di situ. Maklar ikan dan banyak. ironinya maklar itu datangnya dari kita sendiri, dari Indonesia dan dari juga luar. Ada beberapa mencari untung Pak. Mencari untung. Betul. Jadi mereka datang jatuh. dari Timur Tengah, dari Asia, dari Asia Cukup banyak gitu datang ke sini, ke Bitung, ke Makassar, ke Ambon, membeli ikan yang murah lalu menjualnya di luar negeri sana dengan harga tinggi. Akhirnya terjadi yang nelayan akan mengalami kerugian. Ya, kita angkat telepon dulu Pak ya. Sebenarnya sudah ada Sambalutan yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, dengan siapa Pak? Di mana? Kalau boleh di-share? Dengan Ilham di Goa. Pak Ilham di Goa, oke. Kebetulan saya tinggalnya di daerah pesisir Sungai Jeneberang. Nah, ini kan saya tertarik. Seperti daerah muara-muara Pak ya, dekat Tanjung sana. Saya tertarik nih dengan apa yang diperbincangkan oleh Radio Gemasi kali ini terkait mengenai masalah ikan ya. Iya. Nah, itu kalau bisa tanya itu prosesnya gimana ya? Karena ini kan saya baru bergabung nih, baru dengar juga. Iya. Proses awalnya gimana nih? Kalau misalnya kami yang kebetulan dekat dengan tempat budidaya ikan gitu, berpotensi enggak untuk ikut bergabung atau paling tidak diberikan edukasi lah terkait mengenai masalah budidaya ikan ini. Khawatirnya nanti hanya nelayan yang diajak gitu ya Pak. Bapak yang non nelayan juga sepertinya tertarik. Oke Pak, itu saja Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilham, didengarkan ya. Pak Ilham di Goa, Kabupaten Goa salah satu kabupaten penyangga utama di Makassar selain Maros begitu ya. Dan ini juga punya penduduk yang cukup banyak dan ya paling tidak di daerah Galesong, Goa, Takalar ya boleh dikata di situ memang tempatnya para pengumpul ya nelayan dan lain sebagainya. Nah, Pak Ilham ini salah seorang yang bukan dari hal yang tadi Pak, bukan golongan tadi, tapi dia masyarakat biasa yang sebenarnya tertarik. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Dito, Pak Nixon? Silakan dijawab. Iya. Silakan Pak Nixon. Iya. Baik Pak Ilham, tadi Bapak bertanya bahwa gimana jika dia juga mau bergabung secara dengan kami, mau membudidayakan ikan ya. Ya. Kami sebenarnya memberikan solusi saja tentang perikanan yang saat ini lagi kurang baik dan masalah yang dialami oleh Pak Ilham itu apa, yang dia butuhkan apa. Begitu. Nah, cara-cara dia untuk mendapatkan sesuatu dari kami apa. Kami hadir untuk memberikan solusi. Jadi alangkah baiknya
apabila Pak Ilham bisa hadir di acara kami, sehingga di situ kami boleh menerima masukan, ide-ide, betul, apa-apa yang harus kami bantu, apa yang harus dia siapkan. Itu sih sebenarnya kehadiran kami membuat acara ini Bara Ikan, agar keluhan daripada masyarakat, keluhan apapun, kami ada solusi. Kami memberikan solusi. Betul. Maunya seperti apa? Kami akan memberikan bantuan berupa ya modal, tapi tentunya ada aturan-aturan mainnya. Syarat ketentuan berlaku. Ya, begitu kira-kira Pak Gitu Ilham. Jadi Pak yang Ilham, ada di Goa. Betul, ditunggu ada kegiatan dari teman-teman Bara Ikan ini. Mari berbicara ikan yang pastinya di mana tadi Pak? Di Hotel Gamara. Gamara 9 September besok jam 11 siang. Pertanyaannya nih, gratis atau ada berbayar Pak bagi yang mau ikut? Gratis, Bu. Gratis ya. Gratis. Wah Pak Ilham. Jangan lupa Pak Ilham, ajak tetangga, ajak siapa, lebih bagus juga kalau misalnya ada komunitasnya begitu ya. Tapi sih terbatas kayaknya ya, karena digelar di hotel gitu Pak Dwi. Hanya berapa? Izin menambahkan sedikit ya. Boleh Pak. Sambalu Kamasi kita ini Pak Ilham. Pak Ilham, silakan. Pak Ilham. Ini membuat kita sangat optimis karena meskipun tadi nelayan rugi dan para pelaku pengepul pemproses itu juga rugi, tetapi nelayan masih ada, pengepul masih ada, para pemproses juga masih ada, transporter bayar masih ada Kak. Nah, bahkan ini Pak Ilham sepertinya ingin menjadi bagian gitu ya Pak? Bagian dari itu. Jadi Betul. ini membuat kita optimis. Artinya apa? Tuh kan, semangat kebangkitan kembali dari era pandemi ini udah di depan mata. Jadi ini menggerakkan, mari kita bicara bisnis ikan ini harus benar-benar harus kita meriahkan. Lestarikan bahkan ya, kali ini memang tradisi Nusantara tadi sudah saya bilang di awal-awal. Jadi saya dugaan saya Pak Ilham ini sebenarnya memang bukan nelayan tangkap, tetapi Pak Ilham ini adalah pengepul. Bisa masuk di golongan pengepul tadi Pak. Beliau itu ada di darat, jadi beliau yang akan menampung hasil tangkapan para nelayan itu. Ini adalah sektor bisnis dari rangkaian supply chain bisnis ikan tangkap ini. Betul. Banyak seperti Pak Ilham di luar sana yang kadang-kala memulainya bingung. Betul. Iya kan Pak? Betul. Iya. Memulai bingung, yang sudah jalan juga bingung. Ini boleh. Makanya jangan sampai pembeli bingung gitu Pak. Jangan. Ini dibutuhkan stimulus ya dari regulator. Ini harus melihat ini gimana nelayan, ini gimana para pengepul, para pelaku itu kondisi seperti apa maunya apa, masalahnya apa. Lah inilah kita dibutuhkan integrator. Integrator itu memfasilitasi, dibutuhkan orang yang menggelar ikan, menentukan tempat untuk kita baku bicara di sana, makan nasi ikan bareng-bareng begitu. Jadi masalahnya bisa terungkap, solusinya bisa terpetakan, terus aksi-aksinya juga bisa dieksekusi secara bareng-bareng gitu oleh kita para pelaku di ekosistem bisnis ikan. Tapi dari pertama. Jadi diajak Ki Sambalu untuk semuanya gabung Ki besok, karena kalau kita berbicara ikan, ini hal yang sangat dekat dengan kita. Siapa sih yang tidak suka ikan, ya kan? Dan pastinya ketika misalnya Anda seperti mungkin Pak Ilham juga yang berminat, ya jangan ragu-ragu, Anda boleh bergabung di Hotel Gamara besok di Sabtu 9 September 2023. Tapi pastikan seatnya ada dulu. Iya kan? Karena tentu ini dibatasi hanya berapa orang tuh Pak yang ada? 50 orang sih. 50 orang. Apakah Anda termasuk dari 50 orang itu untuk bisa tahu bagaimana dari A sampai Z bisnis ikan ini? Ayo Sambalu, Anda boleh daftar. Boleh daftar di sini ya Pak? Di apa namanya? Boleh, ada bisa langsung. Nomor handphone yang ada nomor handphone. Betul. Ya? Nah, ini dia nomornya Sambalu. Anda boleh daftar sekarang di 0823 9496 0323 0823 9496 0323. Ini juga melalui WhatsApp. Jadi formatnya nama, kemudian alamat gitu ya Pak? Alamat, profesi nelayan atau pengepul atau pemproses gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya Anda bingung yang bagaimana itu nelayan itu yang tangkap ikan. Yang tangkap. Pengepul itu yang mengumpulkan, ya kan? Kemudian apa lagi Pak? Yang mengolah. Yang mengolah, yang memproses. Memproses. Nanti kemudian yang pasarnya yang mengangkut yang gitu ya. Betul. Nah, ini menarik sekali. Tapi kan biasanya ada regulasi, betul yang tadi Pak Dwi sampaikan. Regulasi itu kadang-kala membagongkan begitu nelayan, pengepul dan lain sebagainya. Untuk saat sekarang sebenarnya ada celah kah Pak untuk bisa lebih melancarkan atau memudahkan bisnis ikan ini ke besar masyarakat? Besar sekali celahnya karena
sebenarnya PT Tunusi yang kita menjadi inisiator untuk gerakan Mari Kita Bicara Bisnis Ikan Tangkap ini khususnya. Ini kan kami sudah melakukan pendampingan. Kami juga sudah melakukan penguatan. Kami juga sedang melakukan pengembangan kepada para pelaku, klien-klien kami adalah para pelaku bisnis ikan itu, baik pengepul maupun pemproses termasuk buyer. Jadi kami sudah punya fakta dari praktek pendampingan itu. Jadi kami tahu polanya. Kami tahu polanya dan kami juga tahu di mana celah dari regulasi untuk nelayan, regulasi untuk penampung, pengepul, regulasi untuk pemproses, dan regulasi untuk transportasi dan buyer. Kami tahu celahnya dan kami ingin menginspirasi dan melalui baku bicara bisnis ikan ini semua pihak mesti tahu nih, Kak, karena jangan-jangan ada yang tidak tahu. Iya, benar mesti Pak. tahu, terus mesti merasakan ini bagus nggak sih buat saya, cocok atau enggak gitu. Kalau nggak cocok, apa di mana yang nggak cocok, itu mari baku bicara di sana, cari solusinya. Cari solusinya. Betul. Ini kita kerjakan sama-sama, tapi nggak usah pesimis kita, karena ini sangat menarik memang, sangat menarik, dan baku bicara ini menjadi sebuah gerakan yang nanti harapannya akan terjadi di mana-mana. Dan kalau acara talk show-nya juga tidak hanya dilakukan sekali saja. Nanti kita akan lakukan talk show lagi. Betul. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kita semuanya di bisnis ikan ini ya. Betul. Ada pertanyaan dari Sambalu, tapi sebentar yang akan dijawab, Pak. Saya hanya sekedar menyapa Pak Saiful. Halo, selamat pagi. Terima kasih, ini cukup tertarik untuk bisa bergabung. Ya, sebentar saya akan sampaikan untuk pertanyaannya. Kita lewatkan dulu mitra kerja Gamasi yang berikut ini nih, Sambalu. Baik, Sambalu Gamasi, masih lanjut kita dengan Bara Ikan. Mari kita bicara terkait dengan bisnis ikan, bagaimana peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi. Kami ucapkan juga selamat bergabung Sambalu Gamasi yang mungkin baru bergabung sekarang, baik yang mendengarkan kami via konvensional di 105,9 frekuensinya Gamasi atau melalui live streaming ya di www.radiogamasi.com atau melalui aplikasi, atau mungkin yang mampir nonton kita pagi hari ini di Gamasi FM melalui YouTube channel. Kami ucapkan juga selamat pagi. Kita ibarat apa ya Pak? Kadang-kala kan begini, namanya nangkap ikan. Mungkin orang sebagian yang sudah jago nangkap ikan, ya tidak bisa diragukan. Tapi ibaratnya kan anak sekolah. Orang sekolah kan pasti butuh bimbingan, butuh guru kan? Ya, kita mau cerdas kan tidak mungkin bisa cerdas begitu saja. Pasti ada namanya guru. Nah, di sini kalau untuk Tunusi sendiri Pak, dalam hal ini apakah akan memberikan bimbingan? Nah, kalau memberikan bimbingan seperti apa itu? Ya. Nah, silakan nih Pak. Baik. Jadi di awal-awal kita juga sudah singgung tadi Sambalu Gamasi bahwa Bara Ikan Mari Kita Bicara Bisnis Ikan itu diinisiasi oleh PT Tunusi. Jadi PT Tunusi Media Oceana ini sebenarnya akan berangkat dari perusahaan konsultasi manajemen dan pendampingan serta pengembangan bisnis. Jadi kalau kita tadi bicara tentang nelayan, itu adalah bisnis karena mencari untung, pengepul juga bisnis karena membeli, menjual, mencari untung, begitu juga pemproses, pengangkut, dan buyer semuanya mencari untung, semuanya adalah pelaku bisnis. Tapi dari yang sudah kami temukan data faktanya, dari yang klien yang sudah kami dampingi, memang saudara-saudara kita ini butuh pendampingan. Butuh konsultasi. Jadi bagaimana cara supaya bisnisnya itu berjalan efektif, untung, tumbuh, berkembang, berkelanjutan seperti itu Kak. Jadi kami ada hadir di situ. Betul. Ya, tetapi supaya apa yang kami lakukan itu benar-benar bisa terintegrasi, karena kan sekali lagi pelakunya itu kan bukan hanya nelayan saja, tadi panjang ceritanya. Nah, ini semuanya kan mata rantai gitu Pak. Mata rantai ini semuanya kan harus melakukan, harus mengerti, harus tahu apa masalahnya, solusinya apa, tindakannya kapan, seperti apa. Nah, kami itu menyatukan itu, supaya gerakannya itu nggak sepotong-sepotong. Betul, terarah gitu kan Pak. Terarah, terus komprehensif ya Kak, bahasa saya. Jadi ada satu rasa dari semua pelaku itu, sehingga semuanya satu gerakan, satu tindakan, satu solusi, ya kan ya, satu tindakan seperti itu. Sebenarnya seperti itu Kak. Jadi sekali lagi kami memberikan konsultasi, memberikan pendampingan, memberikan penguatan seperti itu supaya bisnisnya jalan menguntungkan, lebih terarah dan menghasilkan. Betul, karena seperti ini kadang-kala kan macam kita kan butuh mentor. Untuk mendatangkan mentor kita bingung siapa ya.
jangan sampai kita ngajak orang tertentu, ternyata dia juga belajar gitu ya kan, masih dalam proses belajar. Atau untuk mendatangkan orang kan kadang perlu biaya gitu ya kan Pak. Apalagi untuk misalnya kita butuh ilmu, butuh edukasi, itu susah. Nah, di sini Tunusit sepertinya punya wadah untuk itu. Lantas untuk talk show ini ngapain saja, Pak? Ya, kalau talk show itu sebenarnya agar semuanya bisa curhat. Seminar maksudnya. Iya, seminar untuk besok. Ya, seminar memang tempatnya talk show Kak. Itu memang kan kita kayak tadi, jadi baraka ikan, barikan itu memang kita dalam satu gelaran tikar, lalu kita baku bicara di sana apa sih yang dibutuhkan solusi oleh bagi nelayan, bagi pengumpul dan seterusnya. Jadi itu memang kita ciptakan suasana yang nyaman, yang enak sehingga supaya bisa curhat seperti itu. Nah, jadi memang kita tahu bahwa mereka membutuhkan mentor. Betul. Ya, tetapi maaf ini mentor saja kayaknya kurang. Iya, benar Pak. Jadi makanya kenapa Tunusi itu melakukan pendampingan. Jadi setelah diajari itu didampingi. Betul. Untuk memastikan memang bisnisnya berhasil. Seperti itu kan sebenarnya misinya kami ini. Nah, ini menariknya karena teman-teman yang memberikan campaign melalui Tunusi ini, melalui Bara Ikan Mari Bicara Bisnis Ikan nih Sambalu, tentunya membuka kesempatan bagi Anda yang mau dapat pelatihan gitu ya. Mau diarahkan pendampingan. Mau dapat arahan yang betul-betul dari A sampai Z, dari mulai Anda dari penangkap ikan sampai kemudian gimana marketnya. Jangan sungkan-sungkan, langsung saja Sambalu. Anda bisa bergabung besok di Sabtu 9 September 2023 di Hotel Gamara. Ada seminar yang dilaksanakan dan tentunya gratis untuk Anda. Anda boleh reservasi dari sekarang di 0823 9496 0323. Khawatirnya nanti seatnya terbatas gitu ya Pak, sudah tidak dapat tempat, karena kalau bicara bisnis ikan siapa sih yang tidak mau. Nah Sambalu, ayo reservasi dari sekarang di 0823 9496 0323. Oke, ada Pak Saiful dari tadi nunggu, ndak kering ya Ki Pak, ngopi-ngopi dulu lah. Pak Saiful nih tanya nih Pak Dwi, Pak Nixon, dia bilang untuk bisnis ikan sebenarnya butuh modal berapa banyak. Saya sebenarnya tertarik, tapi untuk bisa mengecek di Pawotere, di pelelangan ikan itu harus gampang-gampang susah katanya. Kadang dapat ikan japo, kita ikan japo Pak, ikan busuk. Ya kan? Nah itu gimana milah-milahnya? Terus aduh banyak pertanyaan, itu saja dulu deh Pak Saiful. Pak Saiful tanya soal permodalan, seberapa banyak untuk memulai usaha bisnis ikan itu, berapa banyak katanya yang diperlukan. Kemudian nanti untuk bisa kan dia mungkin termasuk seperti Pak Ilham ya, pengepul, untuk bisa ngecek ikan di nelayan tangkap itu kayak gimana? Khawatirnya nanti ahlinya beliau. Nah ini Pak Nixon nih. Tapi Pak Dwi jawab dulu yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk ikutan bisnis seperti ini. Silakan nih Pak Dwi. Baik, tergantung ya kita mau bisnis ikan ini di sektor mana. Mau nangkep, kalau nangkep itu kan jelas butuh kapal, butuh jaring, butuh bekel, butuh bensin seperti itu ya Kak ya. Itu bisa dihitung saja nanti. Lalu kalau mau pengepul ya pasti butuh modal untuk membeli. Kalau untuk memproses butuh modal untuk punya bangunan, untuk punya alat-alat pemprosesan, untuk cold storage, pendingin dan segala macam, karyawan tentunya. Kalau untuk transporter, pengangkut ya pasti butuh modal untuk itu dan seterusnya. Jadi ini memang tergantung dan itu menjadi relatif. Maksudnya relatif itu Sambalu mau besar atau kecil. Nah, mau besar atau kecil. Kalau kecil modalnya kecil, kalau besar juga modalnya besar. Itu dapat pendampingan semua Pak. Jangan sampai dapat pendampingan modal besar Ji. Jadi Tunusi memang hadir untuk memberikan pendampingan, bahkan sampai kepada permodalan dalam pengertian ada arahan gitu. Ada arahan. Kalau ada ikan nggak ada yang beli, ada yang beli rugi. Kami hadir untuk membeli. Iya betul. Bisa hadir untuk itu gitu. Termasuk yang udah punya bangunan, udah punya alat pemprosesan, nggak bisa proses, nggak ada ikan, kita bisa bantu. Jadi memang bantuan, konsultasi, lalu pendampingan sampai bisnis terjadi, menguntungkan. Tumbuh kuat berkelanjutan seperti itu Kak sebenarnya posisi kami. Jadi sekali lagi kalau bicara besaran ya seberapa besar Pak Saiful itu ingin mengelola bisnis itu. Jadi silakan ya. Nah Pak Nixon gimana tuh? Khawatirnya nanti katanya Pak Saiful sudah terlanjur nyemplung di bisnis ini ya kan? Karena ini bisnis tiada matinya ya Pak kalau bisnis ikan. Khawatirnya nanti dia kan termasuk yang agak bingung gitu milih-milih ikan, jangan sampai dia salah pilih kualitas ikan, ternyata kualitas ikannya tidak bagus. Gimana tuh saran Bapak ke Pak Saiful?
Pak Saiful, selamat siang. Ya. Begini Pak, saya harus tanya dulu, Bapak sudah pernah terjun di dunia bisnis ikan atau belum? Ya. Kalau belum, ya datang dulu, kita bincang-bincang dulu. Karena saya belum Jadi tahu persis mentoring Bapak, gitu ya, Pak? mau seperti apa. Iya. Yang jelas kami hadir, Tunusi hadir, memberikan solusi, memberikan bantuan, memberikan pendampingan. Apa yang Bapak butuhkan, ayo kita sama-sama bicara. Jadi di situ muncul semua ide-ide apa yang Bapak mau. Betul. Dari Karena kami. lewat ruangan segini, kemudian dengan daya audio atau daya visual yang kita itu kan tidak cukup gitu ya kan? Ya. Ngobrol langsung kan beda. Betul. Iya. Mungkin ada hal yang Pak Nixon ingin sampaikan, tapi mungkin karena durasi dan lain sebagainya mungkin Ya. lebih enak kalau ngobrol langsung gitu ya Pak? Betul. Iya. Jadi besok jangan lupa Pak Saiful datang ya di Hotel Gamara 9 September jam 11 siang. Sebelum jam 11 siang bolehlah. Nanti kalau mau masuk di hotel, biasanya kan di lobi ditanya mau kemana, ya bilang saja mau ikut seminar bara ikan gitu ya. Nanti ikut seminar bara ikan, nanti diarahkan, dan ini gratis Pak Saiful, tidak dipungut biaya, tapi reservasi dulu. Khawatirnya karena ini hotel kapasitasnya tidak selapangan bola Pak. Anda boleh hubungi 0823 94 96 0323. Kami infokan kembali 0823 94 96 0323. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak, coba saya lihat ya. Ada dari Daeng Sira. Halo, selamat pagi Daeng Sira, apa kabar? Daeng Sira tanya soal izin usahanya bagaimana? Karena namanya memulai bisnis, kita kan harus juga punya izin. Jangan sampai belum apa-apa sudah dimintai pajak sana sini. Gimana tuh Pak bimbingannya kalau bicara soal izin usaha nih, katanya Daeng Sira? Baik Pak Daeng Sira. Daeng Sira, biasanya kalau Daeng Sira Dimana perempuan ini? coba. Oh, Daeng Sira ya. Ibu ya. Berbicara masalah izin usaha, Iya. itu bukan kewenangan dari Tunusi sih sebenarnya. Bukan. Tapi akan ada bimbingan gitu ya, Pak? Akan ada bimbingan seperti apa izin-izin yang dibutuhkan untuk perikanan ya, khususnya di bidang perikanan. Kami akan mendampingi mereka, butuh bantuan kami bantu juga. Seperti itu sih sebenarnya yang kami tawarkan agar masyarakat bisa menjalankan bisnis dengan baik. Baik, Begitu sih. baik. Kemudian ada dari Bu Eni. Halo, selamat pagi Bu Eni. Bu Eni nih tanya nih Pak Dwi, Pak Nixon, terkait dengan ini terkait dengan bisnis ikan katanya. Sebenarnya modal ada, tapi bunganya lumayan tinggi. Kami agak berat di situ. Yang kedua, storage-nya. Apakah ada disiapkan? Ini mungkin termasuk yang agak bingung storage-nya di mana begitu ya. Karena storage kan untuk sewa juga lumayan mahal gitu ya Pak. Nah Ibu Eni nih bingung, silakan Pak mau dijawab ya. Izin untuk yang Kak Daeng Sira ya, Daeng Sira, ya. izin usaha memang benar, Tunusi bukan entitas yang atau perusahaan yang memberikan izin, tetapi sungguh luar biasa. Ini mencerminkan adanya ketidaktahuan saudara kita kalau mau melakukan bisnis ini. Makanya dengan bagu bicara bisnis ikan, nanti di sana kan ada pihak-pihak yang memberikan izin. Jadi itu bisa. Ada juga. Ada. Akan, jadi acara bara ikan ini memang kan kita sudah kolaborasi dan kerjasama dengan dinas-dinas kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, perdagangan, bea cukai, karantina, semua hadir. Dan insya Allah Gubernur juga hadir memberikan sambutan di sana dan arahan di sana. Jadi sekali lagi kalau yang ditangkap oleh Tunusi ini ada pesan yang tidak sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat bingung untuk mendirikan usaha dengan semangat yang recovery ini nih. Ini enggak sampai. Oke, ini nih disitulah letaknya pentingnya pada ikan ya Kak ya. Lalu tentang storage dari Bu Eni ya, atau tadi bisnis rugi, betul kan? Jadi ketika pandemi baru bangkit ini gairah untuk bisnis masih ada, tetapi rugi akhirnya. Mohon maaf, ini ngutang, nyicil dan segala macam. Ayo kita bangkit sama-sama. Tetapi justru karena dengan kami nanti akan bincang-bincang nih ya Pak Nixon ya, kita bincang-bincang ya boleh nanti di acara seminar kalau memang kuotanya masih ada, atau di luar juga nanti melalui WA itu. Karena bisnis ini kita nggak bisa ambil semua, kecuali kalau memang kita super big boss yang memang kita punya dana besar, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngumpulkan saja. Kalau mencari saja, itu tahap awal itu akan lebih enak dan lebih gampang. Tetapi kalau yang ngumpulkan yang storage, ya itu memang modalnya besar sekali Kak. Jadi
nggak apa-apa ini semangatnya besar, nanti kita bagus bicara tentang ini ya. Maka kenapa Tunusi hadir untuk memberikan konsultasi, pendampingan sampai akhirnya terjadi bisnis itu. Jadi Bu, kita tudang si pulung sama-sama Bu. Iya, jadi kita kembali lagi bahwa memang ini hal-hal yang baik ya. Tudang si pulung duduk bersama, kira-kira kita maunya apa. Nanti diarahkan oleh teman-teman dan ini gratis ya Bu untuk pertemuannya. Talkshow-nya gratis, pertemuannya gratis. Pertemuannya, talkshow-nya gratis, pertemuannya gratis. Jadi manfaatkan kesempatan. Belum tentu kesempatan itu ada 2 kali Bu. Jadi jangan lupa datang besok di Hotel Gamara jam 11 siang, sebelum jam 11 siang sudah ada, atau reservasi dulu dari sekarang di 0823 9496 0323. Nih ada yang masuk lagi, coba kita ya, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Halo, Assalamualaikum. Ya, itu kalau bergabung investasinya berapa? Kemudian apakah ada jangka waktu tenor untuk investasinya atau seperti apa? Tolong di tenor kayak motor, Pak. Tenor gimana nih, Pak? Oh, udah mati. Oke, ini mungkin juga hampir sama dengan pertanyaan dari Sambaluta yang lain. Ada dari Pak Ramli. Pak Ramli bilang begini, kita dibimbingnya sampai kapan katanya? Jangan sampai kiamat, Pak. Nggak berhasil. Oke, mungkin 2 penggabungan pertanyaannya langsung dijawab nih Pak. Baik. Bimbingan akan Tunusi lakukan itu sampai memang saudara kita yang ingin berbisnis ini memang benar-benar bisnisnya berhasil. Sampai berhasil, dan kalau Pak. berhasil itu juga terus bertahan, jangan setelah berhasil lalu tahun depan atau 2 tahun lagi sudah enggak lagi kan itu. Jadi memang kami seperti itu posisinya. Kalau berhasil terus nanti mati atau gagal bisnisnya, menurut saya itu nanti kami tidak berhasil. Yang tidak berhasil kami. Jadi memang pendampingan dilakukan sampai bisnis berhasil dan bertahan dan berkembang. Betul. Nah, terkait dengan investasi, tadi kan sudah dibilang gratis Pak datang ke hotel nih, ya kan? Gimana tuh? Ya, kan? Silakan Pak. Kalau investasi, mohon maaf ini memang Tunusi bukan lembaga keuangan yang memberikan bantuan investasi, tapi kami memberikan bantuan konsultansi, manajemen, penguatan bisnis yang sudah dilakukan, lalu pengembangan dan keberlangsungan bisnis. Nah, bantuan dan pendampingan itu apa? Memang termasuk dana, tapi bukan berarti kami berinvestasi. Kalau misalnya saudara kita Pak siapa tadi itu ada ikan dari nelayan, lalu diarahkan gitu kan Pak? Kita arahkan. Bahkan kalau memang butuh pembeli, kami beli. Gitu. Kalau butuh storage, kami yang simpan. Butuh dipotong-potong, dibuang sisiknya, kami yang akan lakukan itu. Jadi memang memfasilitasi memfasilitasi. Jadi tidak perlu diragukan karena teman-teman dari Tunusi ini sudah berpengalaman. Tunusi Media Oceana nih Sambalu akan mengarahkan Anda baik secara regulator gitu kan ke pemerintah, seperti regulasinya, kemudian cara-caranya bagaimana, permodalan juga akan diarahkan seperti apa. Anda bingung siapa beli? Tunusi beli, gitu kan? Jika masih saja mampu bayar gitu. Kalau sudah punya bayar silahkan. Sudah punya bayar. Kalau sudah punya bayar sudah nggak apa-apa, lanjut saja. Sudah punya bayar tapi mungkin belum tidak kuat untuk beli ikan. Ayo kita bantu lagi. Bicara dengan Tunusi seperti itu. Betul. Jadi artinya memang Sambalu Anda akan dibimbing sampai betul-betul bisa, sampai kemudian Anda betul-betul punya pembeli, punya buyer, baik secara lokal maupun bisa internasional secara ekspor. Nah, itu dia akan dapat bimbingan. Ingat Ki, ini semua gratis untuk pertemuannya. Datang Ki di Hotel Gamara Sabtu 9 September 2023 jam 11 siang Sambalu dia, tapi reservasi Ki dulu di 0823 94 96 0323. Nah Pak, kita sudah di ujung akhir nih Pak. Ibarat lagi makan nih, piringnya udah mau habis nih Pak, waktu kita. Ini ada sisa sedikit nih Kak. Boleh. Apa ada mau disampaikan barangkali biar Pak? Barakah makan kita ya. Nah, benar barakah. Jadi jangan lupa selain hadir di talkshow yang nyaman, santai dan enak di sana dan banyak solusi insyaallah. Dan tadi mendaftar ya di WA ya. Tetapi kalau yang sudah punya akun IG ini boleh follow di akun kami IG Baraikan, @baraikan. Ada yang suka main Facebook juga bisa Baraikan. Ini penting untuk diketahui ya. Jadi supaya kita bisa mengikuti tindak lanjut, informasi dan semuanya dan keseluruhan kegiatan terkait dengan Baraikan dan yang digagas dan diinisiasi oleh Tunusi ya. Ya baik, ini menelpon mohon maaf ya Pak. Saya kan bilang tidak 3 hari 3 malam 3 masih cuma 1 jam, itu pun dibatasi ya. Nah kalau misalnya mau ngobrol panjang lebar dari Pak Rustam, silakan Pak Rustam datang ke besok di Hotel Gamara untuk pendaftaran via WhatsApp. Silakan di 0823 9496 0323. Saya ulang deh Pak. 0823 9496
0323. Atau kalau misalnya Anda mau lihat seperti apa keseruan dari teman-teman di Tunus ini dalam meng-hire dan segala macamnya, follow IG dulu dan Anda bisa lihat bara ikan kapasitas terbatas Sambaludi di Gamara Hotel Sabtu 9 September 2023 pukul 11 siang. Ya. Pak Nixon, ada mau disampaikan Pak? Mungkin mau pesan 2 mangkok coto atau apa? Silakan Pak, ada mungkin disampaikan ke Sambalu Gamas ini sebelum kita pamit. Terima kasih. Jadi lewat acara ini kami dari PT Tunusi berterima kasih atas respon dari saudara-saudara kita di luar sana, pengusaha-pengusaha ikan di luar sana. Semoga acara nanti yang bermanfaat ini boleh berguna untuk kita semua. Amin. Dan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi kami memperkasai acara bara ikan ini dari hulu ke hilir. Wow. Kami akan membantu semua itu, memberikan pendampingan, memberikan solusi. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan datanglah khawatir. di acara kami. Ada yang bimbing Ki Sambalu, ada Siap. yang nanti insya Allah sampai kemudian kita insya Allah berhasil. Kan kita Amin. semuanya mau berhasil ya Pak. Amin. Memulai dari hal kecil kan sangat baik. Betul. Untuk menghasilkan hal besar gitu ya kan Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di Terima Radio kasih. Gamasi Terima di waktu yang singkat ini. Tentunya sudah memberikan hal yang baik untuk Sambalu Gamasi semua, sudah memberikan edukasi yang baik semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali besok di Hotel Amin. Gamara. Insya Allah Kamilah Insya hadir Allah. ya. Insya Allah Kamilah hadir. Sambalu Gamasi, kalau Kamilah hadir, Anda juga harus hadir ya. Ingat, ini semuanya gratis, ditujukan pada Anda. Bisnis itu bisa dari mana saja. Bisnis yang tidak ada matinya adalah bisnis ikan, ya kan Pak? Sambalu, kami pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kami bilang Pak Mari Kidi, bilang Ki juga Mari Kidina. Sambalu, Mari Kidi. Mari Mari, Ki. Mari Ki. Mari Ki.